Nah, itulah efek khusyuk ibadah, San. Kalau ikhlas, dijamin enjoy. Demi Pithecanthropus erectus, cuapek tenan, cok. What the hell? Kemana ini para makhluk laut? Kok hilang? Gimana kalau sekarang kamu nemenin saya ngaji bareng? Nanti saya bangunin sholat malam kayak kemarin. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hah? Terawih? Segitunya lo kagak mau terawisan. Parah banget lu. Ibadah lo ini. Tapi 23 rakaat, coy. Lama bet. Keburu cicitnya Owi jadi presiden, jir. Hush, mulut lu kagak dijaga ya. Hati-hati, hilang lu. Mager ah. Belum sealim itu gua. Pegelino sama sakit pinggang ntar gua yang ada. Bisa jadi duta iklan counterpen ntar. Lah, kan enak berduit. Lah, iya juga ya. Lu, gini aja San. Kayak waktu itu lu awal puasa aja, kan lu sendiri yang bilang. Laper lah, aus lah, lemes lah, gak bisa nyebat lah. Sekarang lu kuat puasa, men. Bahkan hari ini, dari pagi lu gak nyebat, men. Hah? Lah iya, nggak nyebat gue dari pagi. Nah, itulah efek khusyuk ibadah, San. Kalau ikhlas, dijamin enjoy. Enak malah kan. Udah, coba aja dulu. Tapi gue kan, Halah, gak usah babi bu. Coba dulu aja sholat. tapi gue kan, masalahnya, gue kan. Iya deh, iya. Nih gue ikutan raweh nih. Nah, gitu dong sobat surgaku. Anjay. Amin, masuk surga, amin. Demi Pithecanthropus erectus, cuapek tenan, cok. Masih rakaat kelima pula, kurang 18 lagi. Anjir lah, kesalahan ini gua ngeiyain mereka. Atas desakan teman-teman gua yang tercinta, di homo, gua akhirnya ikut sholat raweh tuh hari itu. Pertama kalinya sejak zaman Majapahit, gua sholat raweh berjamaah di masjid. Udah gitu, langsung di masjid yang tarawehnya 23 rakaat lagi kan. Beuh, lelahnya hati ini, bro. Pada saat itu, gua yang gak biasa taraweh, ya ngerasa keok. Kaki pegal, punggung sakit, mulut nguap, dompet kosong, negara rusak. Gak nyambung, sorry Gan. Ditambah, saat itu bacaan gua masih nguawor. Al-Fatihahnya doang yang lancar. Boro-boro bacaan surah lain. Bacaan sholat kayak ruku sama tahiyat aja masih lupa-lupa inget. Maklum lah, baru belajar sholat lagi kan. Rokaat demi rokaat gue lewatin. 6 rokaat awal gue cuma nyalah-nyalahin si Raka aja sama si Aldi. Ya gegara ngajakin gue. Tapi di rokaat 7 ke atas gue mulai kalem. Gue mulai khusyuk dengerin bacaan imam. Hati gue melunak kayak bandeng presto seiring banyaknya sujud yang gue lakuin. Tanpa terasa gue pun mulai enjoy tuh sholat. Santuy aja, gak ada kesel-kesel lagi sama si Aldi atau Raka. Barulah setelah selesai semua rangkaian sholat taraweh, gua tersadarkan sambil masih dalam posisi tahiyat akhir. Udah kelar. Beneran gak kerasa loh sholat segini banyak rokaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah,
insya Allah mulai hari ini kita akan mengadakan itikaf di masjid ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk kegiatan kita malam ini, Itikaf, nginep di masjid. Udah, coba aja dulu. Gua nggak ada agenda apa-apa juga sih. Di rumah juga gabut, paling scrolling, terus turu. Ya wes lah. Kuy, kita cobain. Cobain apaan? Ayam. Gampang banget kaget dah nih orang. Dah. Lu jangan sneak attack terus dong. Jir, lepaskan jantung gua. Ya lu sih kebanyakan bengong. Nyoba apaan emang? Ya, sesuai ajakan lu berdua tadi. Nyoba itikaf. What? Gua ketinggalan apaan tadi sore? Ya, akhirnya gua ikutan itikaf. Surprisingly, gampang banget. Gua cuma ngaji bareng anak-anak sebentar. Ngobrol-ngobrol sampai jam 11-an, habis itu turu. Sekitar jam 2-an kita dibangunin sama Ustadz Ahmad. Sholat malam sebentar, ikutan ta'lim, sahur, subuhan, pulang dah. Nggak ada yang spesial, kayak lagi nginep di rumah teman aja. Cuma banyak ibadah, jadinya berkah dah. Hehehehehe. Tapi jujur, sesuai kata si Aldi, gua enjoy melakukan itu. Dan besoknya, gua pun pengen itikaf lagi tuh. So, setelah terawih, gua pulang buat bawa guling kesayangan gua ke masjid. Tapi... What the hell? Kemana ini para makhluk laut? Kok hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Hasan kan? Mau nginep juga hari ini? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya nih Tat, pengen ikutan lagi itikaf hari ini. Tapi bingung aja, kok sepi ya? Teman-teman saya juga belum pada datang. Oh iyalah, itikaf di sini biasanya tiap malam ganjil. Hari ini kan 22 Ramadan, jadi nggak ada itikafnya. Paling yang tua-tua kayak saya yang nginep. Hah? Walah si Aldi, bukannya bilang tadi? Nak Hasan, nggak apa-apa kalau kamu mau nginep mah. Udah siap bawa bantal juga itu kan. Gimana kalau sekarang kamu nemenin saya ngaji bareng? Nanti saya bangunin sholat malam kayak kemarin. Segitunya kamu nggak mau ngaji bareng saya? Bukan gitu Tat maksud saya. Tapi rasanya kalau nggak ada temen-temen tuh nggak enak nginep deh. Ya ndak apa-apa. Emang kenapa kalau nggak ada temen? Kan kita kesini tujuannya ibadah. Iya sih. Duh, ini Ustadz Ahmad kayaknya antusias banget lagi. Kagak enak cuy nolaknya. Gimana ya? Pura-pura sakit perut apa ya? Tapi ada kamar mandi. Kagak bisa jadi alasan. Ya udah deh Tat, boleh. Tapi saya nggak bawa Al-Qur. Ada dong. Nih, mau yang biasa, yang ada tajwidnya, apa yang Arab gundul? Dah, lengkap amat Tat. Bisa-bisanya. Iyalah, kan supaya bisa ngaji bareng kapan aja. Ya udah, yuk ngaji dulu. Iya Tat, iya. Karena nggak enak nolak ajakan Pak Ustadz, ya mau nggak mau gua iyain aja deh. Iya tentu aja, ngaji gue masih belepotan. Gue bisa baca Al-Fatihah di sholat karena hafal aja dari zaman SD. Sholat aja nge-spam kulhu sama wal asr mulu. Ya malu banget lah gue.
Makanya gue males banget sebenarnya ngaji bareng ini. Ketahuan banget bedonnya. Tapi stop dulu San. Yang tadi tuh harusnya pakai izhar. Begini ya izharnya, saya contohkan. Ustadz Ahmad dengan sangat sopan, sangat perhatian, dan sangat sabar mengajarkan gua bacaan-bacaan yang gua nggak bisa. Hari itu pun berakhir. Gua tidur dengan pulas dan dibangunkan untuk sholat malam dan sahur sama Ustadz Ahmad. Gua pun tergerak untuk ikut itikaf secara rutin. Nggak cuma di hari ganjil, tapi di hari genap pun gua gas. Seakan paham akan kondisi gua, Ustadz Ahmad selalu membimbing gua di setiap saat waktu lowong pas itikaf. Perlahan tapi pasti, skill mengaji gua pun improve. Iya, belum sampai di level bisa ngebanish jin ifrit sih, tapi bisalah buat ngasih bab holy ke air minum. Hehehehe. Sampai di malam 26 Ramadan, setelah selesai ngaji bareng Ustadz Ahmad dan siap-siap mau tidur, gue sempet ngobrol sejenak sama beliau. Tat, curhat saya mau buset, belum Tat. Jadi gini, saya yakin sih Ustadz udah tahu dari si Aldi sama marbot-marbot lain. Saya ini sebenarnya anak yang susah diatur Tat. Jujur-jujuran, saya ini bukan anak yang nurut sama ortu. Suka nongkrong sama orang yang tanda kutip nggak bener dan nggak pernah beribadah. Terus, ya gitu Tat. Entah kenapa belakangan ini saya kok enjoy duduk-duduk di sini ya, bareng Pak Ustadz, bareng Aldi, bareng Raka sama Ali, bareng marbot-marbot. Padahal mah yakin banget saya, cius deh. Kalau dulu hal-hal begini pasti saya ogah. Iya. Terus, belum lagi hubungan saya sama keluarga Tat. Jujur aja, saya nih bisa dibilang durhaka. Apa terlalu kasar ya bahasanya? Intinya saya membangkang sama orang tua saya. Tapi belakangan ini kita hampir gak pernah berantem Tat. Gak ada tuh teriak-teriak ngebentak kayak dulu. Sabar ya. Kamu tunggu taklim besok. Saya yakin temanya cocok buat kamu. Dah, sekarang tidur dulu. Nanti kesiangan sholat malam loh. Astagfirullahaladzim. Cek sound. Cek sound 127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita semua, atas nikmat yang dikaruniakan. Jujur, gua gak dapet kisi-kisi apapun tentang tema ceramah hari itu. Tapi karena Ustadz Ahmad bilang ke gua buat nunggu, ya gua dengan antusias menunggu ceramah ini. Gua penasaran, apakah ini bakal menenangkan kegundahan hati gua yang kemarin bikin gua curhat ke Ustadz? Apakah ini bakal jadi petuah buat gua? Seketika fokus gua pecah saat Ustadz Ahmad tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah gua dan tersenyum. Lalu beliau mengangkat wajahnya lagi dan membuka taklim. Di surah Al-Fat, surat ke-48 ayat ke-4, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Saudaraku seiman, saat hati kita gundah, kacau, dan tidak tenang, percayalah, Allah akan menanamkan iman di hati kita. Dan dengan itu, ketenangan di hati kita akan datang dengan sendirinya. Ya, gua teringat saat itu, sehari setelah gua keluar dari rumah sakit. Saat itu, saat gua sedang suntuk-suntuknya. Saat gua berkeliling tanpa tujuan sambil mengutuk kondisi gua pada saat itu. Gua mendengar ceramah yang sama.
ceramah tentang keikhlasan dan ketenangan hati. Tanpa gua sadari, Allah menanamkan benih iman di hati gua. Di saat gua berada di titik yang sangat rendah, di saat gua masih jadi bajingan di dunia ini, Allah membuat gua menjauh dari teman-teman yang buruk. Allah membuat hati gua tergerak dengan pesan dari walinya. Dan Allah mempertemukan gua dengan orang-orang yang bisa membawa gua ke jalan yang lebih baik. Mungkin di mata orang-orang ceramah ini biasa aja karena mereka nggak mengalami hal yang gua alami. Tapi bagi gua yang saat itu sedang terpuruk, bagi gua yang saat itu membenci dunia, pesan dari ceramah itu menjadi benih iman yang terus tumbuh dengan pesat, membuat gua ikhlas beribadah di jalannya. Hal ini melunakkan hati gua, membuat gua jadi pribadi yang lebih tenang. Hilang sudah Hasan yang beringas pada saat itu. Karena dalam hati gua sudah ada pohon iman yang berdiri tegak. Belum besar, tapi sudah berdiri tegak dengan penyangga-penyangga yang kokoh. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Hasan, saya kira jin. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih atas ilmunya. Alamak najisnya. Benar kata Pak Ustadz. Ketenangan hati ini membawa perubahan buat saya. Sekarang saya jadi pribadi yang jauh lebih baik. Insya Allah saya akan terus berkembang, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama saya yang buruk itu. Kalau gitu, ada satu hal yang harus kamu lakukan di Idul Fitri tahun ini. Ah,